Saat membuka pintu belakang mobil, dia terkejut banget lantaran posisi masing-masing jenazah yang mereka bawa. Si istri yang barusan dia bawa itu merupakan dukun beranak, tapi hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Cerita, ruang tempat kamu bebas bercerita apa saja. By the way, terima kasih ya buat kamu yang sudah klik lagi video ini. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain kisah seorang driver pengantar jenazah. Banyak sekali cerita seru para supir pengantar jenazah, dan ini adalah salah satunya. Ya, untuk menjaga kondusivitas channel ini, jadi seperti biasa ada beberapa nama tempat, lokasi kita samarkan. Pastinya ini kejadiannya di sebuah kota B di Jawa Timur. Dan kisah ini merupakan kumpulan pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Umar, seorang driver angkot yang diminta mengantarkan jenazah. Ya, benar-benar di luar nurul karena sepanjang perjalanan, bahkan ada juga yang sepulang dari mengantar jenazah, terjadi beberapa pengalaman horor yang nggak mungkin ya teman-teman, nggak mungkin bisa dilupakan seumur hidupnya. Nah, nggak perlu penasaran lagi, kita langsung aja masuk ke mana? Ke ceritanya, stay tune. Ini adalah kisah dari Pak Umar di tahun 90-an yang umurnya waktu itu kalau nggak salah masih 20 tahunan. Masih muda banget kan? Nah, makanya untuk mempermudah cerita ini nanti kita sebut saja nama Pak Umar ini dengan Umar gitu aja ya. FYI, Umar ini berprofesi sebagai driver angkot sebenarnya dan kadang-kadang merangkap untuk jadi supir angkutan sayur mayur. Tapi jika memang diperlukan, Umar ini juga pernah beberapa kali dapat job jadi sopir mobil jenazah. Jadi ceritanya gini teman-teman. Waktu itu, Umar sedang berada di pangkalan angkot. Nah, ngobrol-ngobrol tuh ya dengan supir-supir lain. Tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Pak RT yang memberitahu kalau ada warga di lingkungannya meninggal. Dan meninggalnya ini nggak wajar gitu loh teman-teman. Umar diminta untuk datang untuk bantu-bantu karena yang meninggal itu nggak ada sanak saudara di sini. Tetangganya ini adalah sepasang suami istri, istrinya dukun beranak, lalu suaminya itu adalah mantri. Nah, singkat cerita, setiba di sana, Umar nggak banyak nanya ya penyebab kematiannya apa. Pak RT dan warga di sana juga nggak ada yang curiga kenapa Pak Sutri ini ditemukan meninggal secara bersamaan. Begitu juga dengan Umar yang tidak begitu memikirkannya. Lalu Umar diminta oleh Pak RT untuk mengantarkan jenazah Pak Sutri ini ke kota S di Jawa Tengah. Nah, setelah diurus, kedua jenazah itu diberangkatkan sekitar jam 5 sore. Umar nggak sendirian tuh ya, dia ditemenin sama Agung, warga situ juga. Untuk mempersingkat waktu, ambulans yang dipakai itu hanya satu teman-teman. Agak susah juga ya kalau harus bawa dua jenazah, makanya Agung ngide nih, jenazah si istri dimasukkan ke dalam keranda, sedangkan jenazah si suami ditaruh di sampingnya. Itu loh tempat duduk penumpang ya kan, sambil ditutupin sama kain jenazah yang warnanya hijau, yang ada tulisannya huruf Arab itu loh. Nah, setelah itu mereka langsung berangkat dan melintasi jalan tol seperti biasanya. Ngeng. Dari sinilah banyak keanehan-keanehan yang mulai terjadi. Masuk. Ya teman-teman, Umar sebenarnya ingat betul ya kalau sebelum berangkat tangki bensin mobil sudah diisi penuh. Tapi anehnya di pertengahan jalan mendadak lampu indikator bensin menyala. Artinya kan bensin hampir kosong ya, padahal mereka baru jalan 2 jam loh. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke rest area buat ngisi bensin. Ya nggak lupa mereka juga memeriksa kondisi mobil, terutama di mesinnya dan juga di bannya. Di sini Umar kembali menemukan keanehan. Saat membuka pintu belakang mobil, dia terkejut banget lantaran posisi masing-masing jenazah yang mereka bawa itu sudah bertukar tempat. Jenazah si suami sekarang ada di dalam keranda, sedangkan jenazah si istri itu ada di tempat duduk penumpang. Kalian tahu kan tadi kalau mereka posisinya tidak seperti itu. Sedangkan kain hijau yang menutup jenazah itu udah tergeletak aja di lantai mobil. Umar nggak ambil pusing akan hal itu, dia tetap berpikiran positif. Mereka lantas melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 10 malam, ada keanehan yang terjadi lagi. Dengan agak ngantuk-ngantuk ya, Umar ngerasa kalau mobilnya itu memasuki sebuah gua. Di kanan kirinya hanya terlihat tebing dan deretan pohon besar yang lebat dan gelap. Padahal sebelumnya kan dia ada di jalan tol. Ya karena kaget dia langsung membangunkan Agung tuh yang lagi tidur. Gung, bangun Gung.
ada yang nggak beres nih. Coba lihat kita masih ada di jalan tol atau enggak. Tanya Umar sambil gemeteran. Agung terbangun dan bingung dengan pertanyaan Umar. Dia lalu melihat ke depan. Ah, kita masih berada di jalan tol kok, Memang apa yang kamu lihat, Tanya Agung kan? Umar cuma diam, lalu dia berdoa dalam hati dan beberapa detik kemudian pandangannya sudah kembali normal. Mereka ternyata masih di jalan tol, teman-teman. Belum lama mereka dikejutkan dengan suara ledakan ban kiri belakang yang pecah. Padahal muatan yang mereka bawa itu kan ya nggak terlalu berat amat ya. Mereka bergegas mengganti ban yang pecah lalu melanjutkan perjalanan lagi. Dan saat berkendara mendekati pintu keluar tol, tiba-tiba Umar melihat sesuatu yang menyeramkan lewat kaca spion tengah mobil. Dia melihat posisi jenazah si suami itu lagi duduk di kursi penumpang, sedangkan jenazah si istri itu duduk di atas keranda sambil mencekik bayi yang berlumuran. Sontak Umar langsung menepikan mobilnya dan memeriksa keanehan itu. Agung yang ikutan panik hanya bisa nurut aja sama Umar. Nah, pas waktu pintu belakang mobil dibuka, hal yang menyeramkan yang mereka lihat tadi seketika menghilang. Hilang celing, teman-teman. Nggak ada sama sekali. Semuanya masih dalam posisinya pas seperti berangkat. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke rest area untuk sholat dan berdoa agar perjalanan mereka diberikan kelancaran hingga mereka berdua pulang kembali. Nah, sejak saat itu nggak ada lagi keanehan yang terjadi. Mereka sampai dengan selamat di rumah duka, begitu juga ketika perjalanan pulang. Setibanya di rumah, Umar nih baru dapat cerita nih, dikasih tahu sama ibunya. Kalau ternyata jenazah suami istri tadi yang meninggoy, si istri yang barusan dia bawa itu merupakan dukun beranak tapi menggunakan praktek ilmu hitam. Wallahu alam. Iya teman-teman, teror Umar sebagai sopir pengantar jenazah bukan hanya sekali itu saja, masih ada lagi. Gini ceritanya, suatu sore Umar menerima telepon tuh dari temennya si Agung tadi. Si Agung ini kebetulan pada saat itu dia lagi kerja di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di kota mereka. Halo, kamu lagi nganggur nggak nih? Ada pekerjaan, nyupirin ambulans. Ini ada pasien nih yang katanya minta diantar ke daerah X, sebut saja kota X gitu ya. Dia bersama 3 orang keluarganya. Pasiennya udah sembuh kok, tenang aja. Tapi dia nggak bisa jalan, jadi cuma bisa tiduran aja. Kata Agung sambil ya kayak senyum-senyum gitu deh. Kan kedengeran dari telepon ya. Karena gabut sore-sore, Umar pun menyanggupi. Dan setelah sholat asar, dia berangkat ke RSUD yang dimaksud. Sesampainya di sana, dia kaget dong. Karena yang harus dia bawa itu lagi-lagi adalah mobil jenazah. Dalam hati, Umar ngomel. Walah, dasar gemblung si Agung ini. Pantas aja pasiennya dibilang udah sembuh total, cuman bisa tiduran. Lawang pasiennya udah jadi jenazah. Dalam hati, setelah administrasi diselesaikan sekitar jam 7 malam, Umar pun membawa mobil ambulans itu yang isinya jenazah beserta 3 orang keluarganya. Hubungan 3 orang itu sama jenazah si Fulan ini adalah istri, kakak, dan kakak ipar. Anehnya, wajah ketiga keluarga jenazah sama sekali tidak menunjukkan kesedihan. Di sampingnya Umar ini duduk seorang wanita paruh baya, teman-teman. Suami wanita ini dan kakak iparnya itu duduk di bangku belakang ya, bersama dengan jenazah. Untuk mencairkan suasana, Umar pun mulai obrolan dengan wanita di sebelahnya. Maaf Bu, kalau boleh tahu, almarhum sakit apa ya Bu? Dan usianya berapa? Si wanita paruh baya ini menjawab. Almarhum meninggal bukan karena sakit mas, tapi karena kecelakaan. Katanya dia itu lagi mabok, terus mengemudikan motor sambil ngebut. Dia lalu nabrak bagian belakang truk yang lagi mogok. Lebih baik begitu mas, dia hidup juga nggak ada gunanya. Nah, jelek. Umar hanya bisa terdiam mendengar itu. Si wanita parubaya ini pun melanjutkan ceritanya. Dia itu nggak punya pekerjaan mas, kalau siang itu hanya tidur aja. Terus kalau malam selalu keluyuran nggak jelas. Sukanya hanya minta uang, dihabiskan untuk judi, main perempuan. Kakak ipar saya aja mas, pernah dipukuli sama dia. Bahkan dia ini juga pernah mengancam loh untuk membunuh suami saya. Sampai mertua saya yang udah sakit-sakitan tuh akhirnya nggak tahan kepikiran sampai meninggal dunia gitu loh. Ya, saya pribadi sih bersyukur mas kalau ternyata dia ini sudah mati. Kalau nggak memandang suami saya itu juga saya nggak mungkin kok. Malah sebenarnya ngurus jenazah dia. Ini rempongan ala emak-emak banget ya. Umar yang kurang nyaman mendengarnya lalu dia berkata. Maaf Bu ya, maaf. Sebelumnya begini Bu, kayaknya kok kurang baik ya Bu ya, kalau kita membicarakan keburukannya almarhum. Ya biarlah Allah saja yang sekarang menilai kebaikan dan keburukan almarhum ya Bu ya. Si ibu pun baru kesadar. Oh iya ya mas ya, maaf mas kalau begitu.
ucap si wanita paruh baya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka tiba di tujuan. Jam menunjukkan jam 1:30 dini hari. Umar agak terkejut pas jenazah itu akan diturunkan. Dia melihat kain kafan di bagian kepala jenazah itu banyak sekali bercak. Aneh deh pokoknya. Sekitar 30 menit Umar pun langsung pamit untuk pulang. Padahal pihak keluarga jenazah itu udah meminta Umar untuk istirahat lebih dulu dan pulang pas paginya aja. Mereka khawatir lah karena di daerah tempat mereka itu banyak sekali jalan-jalan yang angker. Tapi Umar memberikan alasan untuk ya udah segera pulang aja karena pas paginya Umar udah ada janji dengan orang lain. Dah tuh ya, mobil ambulans pun dibawa Umar beranjak dari lokasi rumah duka. Beberapa menit berkendara, Umar mulai merasakan keanehan nih teman-teman. Mobil yang dia bawa, yang udah kosong itu, maksudnya udah nggak bawa apa-apa lagi ya. Yang kebawa kan cuma kerandanya aja. Nah di situ, dia mulai mendengar seperti keranda bergoyang-goyang. Padahal jalan yang dia lalui ini aspalnya masih halus, lempeng gitu loh. Ya Umar berasumsi, oh mungkin ini kondisi jalannya agak rusak aja. Kayak halus tapi padahal rusak. Setelah itu, seperti ada tangan yang menepuk pundaknya. Lalu suara keranda yang bergoyang juga diikuti sama suara tangisan di bagian belakang. Umar nggak ambil pusing, dia tuh malah nyetel musik kenceng-kenceng di situ. Bukannya gangguan itu berhenti ya. Pundaknya lagi-lagi ditepuk dari belakang. Disitulah Umar penasaran. Siapa sih ini? Lalu Umar memberanikan diri melihat lewat kaca spion tengah. Barulah di situ dia kaget banget, terlihat keranda yang ada di belakang seperti terangkat ke atas lalu dibanting, pruak. Begitu beberapa kali terjadi, naik, brak, seperti diangkat, dibanting, diangkat, dibanting, begitu terus. Sungguh nggak masuk di akal. Tapi itu kejadian di depan mata ya. Seketika itu Umar menghentikan mobilnya sambil mengucap, astagfirullah. Mesin dan lampu mobil dia biarkan menyala. Dia menoleh lagi ke belakang dan melihat sosok yang sangat menakutkan yang sedang duduk di pojokan belakang. Kepalanya terbelah dan masih mengeluarkan darah. Salah satu matanya keluar dari rongganya. Umar langsung lemes sambil merem. Dia terus berdoa dalam hati dan tiba-tiba blep, gelap semuanya. Esok paginya Umar dibangunkan oleh seorang supir elf. Sebut saja namanya Supri. Supri terpaksa bangunin Umar karena jalannya itu terhalang sama keranda. Lah kok bisa? Beberapa penumpang elf juga ikutan turun untuk melihat keanehan yang terjadi. Umar kaget banget lah ya, melihat pintu belakang mobilnya terbuka. Terus keranda yang dia bawa, tahu-tahu udah melintang memakan badan jalan gitu loh. Wah, jam berapa sekarang ya Pak? Tanya Umar sambil garu-garu kepala. Wah, sekarang udah jam 5:30 Mas. Oh iya, kenapa loh Mas kok tidur di sini? Kenapa? Itu pintu belakang mobilnya Mas terbuka. Kerandanya loh ada di luar, melintang di jalan. Tanya Supri. Umar menjelaskan peristiwa semalam yang terjadi. Untungnya di antara penumpang yang ikut turun, penumpang elf itu, ada Pak Haji. Sebut aja nama Pak Haji Romli. Beliau ini seakan udah ngerti ya apa yang dialami Umar semalam. Si Supri lalu bilang, wah, Mas berani sekali antar jenazah sendirian. Padahal di sini loh Mas banyak sekali daerah yang angker. Untung ini ada Pak Haji. Ini Mas ada air yang sudah diberi doa. Silahkan diminum. Kerandanya Mas tadi juga udah didoakan sama beliau. Semoga nanti Mas selamat sampai di tujuan. Begitu kata Supri. Akhirnya dengan bantuan Supri dan beberapa penumpang elf, keranda kembali diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil. Umar pun melanjutkan perjalanannya. Umar tiba di rumahnya dengan selamat sekitar jam 11 siang. Oke teman-teman, itu tadi kisah pengalaman horor sopir pengantar jenazah. Bahkan katanya sampai sekarang Pak Umar ini dan Pak Agung itu masih sering berkolaborasi di profesi ini sebagai supir pengantar jenazah. Jadi buat kamu yang punya cerita-cerita horor bisa juga kok dibagikan ke saya lewat email atau cek WhatsApp di deskripsi. Jangan lupa dibantu dukung channel ini berkembang, caranya dengan kasih like jempol ke atas, subscribe, dan klik loncengnya juga. Karena aku nggak sabar banget nih ketemu dengan kalian buat cerita-cerita horor baru yang lainnya. Yang sudah kirim cerita, sabar ya, satu persatu akan diangkat di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.